Irigasi merupakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan air, di mana air tersebut untuk keperluan ladang, sawah, pertanian, dan juga tambak. Intinya, irigasi merupakan suatu usaha yang membantu keperluan usaha pertanian. Di sini saya sudah menghadirkan beberapa narasumber yang dimana narasumber tersebut berlatar belakangkan mahasiswa teknik sipil. Di sini sudah ada Bung Aufar, Bung Fatur, Bung Haikal Ramadan, dan juga ada Bung David serta Bung Rafli. Apa kabar semuanya kalian? Ya. Alhamdulillah. Banyak tugas final. Ya. Di sini saya udah ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan, saya rangkumkan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum untuk ditanyakan. Jadi saya mulai dari yang paling sederhana dulu, yang paling dasar dulu. Saya ingin bertanya kepada Bung Aufar di sini. Sepengetahuan Bung Aufar, bagaimana awal mula sejarah irigasi tersebut? Menurut informasi yang saya dapat, irigasi itu dibangun pertama kali di dunia itu di Mesir. Pada saat itu terjadinya banjir yang berkepanjangan. Jadi masyarakat daerah Mesir tersebut membuat banjir tersebut dialirkan ke sungai, dan kebetulan pada masa itu di Mesir lagi ada pertumbuhan untuk lahan tanaman. Jadi dialiri airnya melalui daerah-daerah tersebut, dan rupanya bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Setelah itu penduduk tersebut terpikirkan untuk membuat bangunan yang serupa yang dinamakan dengan irigasi. Jadi dengan dibuat bangunan serupa tersebut pada tahun 3100 sebelum Masehi dibuatlah irigasi pertama kali di dunia ini. Berarti sebenarnya irigasi tersebut bahkan terjadi tanpa disengaja, ya? Iya, betul. Dan di Indonesia sendiri, irigasi tersebut dibangun pada tahun 1000 sebelum, pada zaman dahulu, pada masa-masa Hindu, yaitu oleh suku Subak di Bali. Suku tersebut membangun irigasi tersendiri. Jadi dari irigasi tersebut mereka memiliki suku budaya-budaya adat sendiri dengan irigasinya, dan berkembanglah irigasi. Baik, menarik sekali ya. Ini kita udah mengetahui berarti sebenarnya irigasi tersebut terjadi secara tidak langsung yang ternyata berbuah hasil yang sangat baik, ya. Sangat bermanfaat. Jadi di sini saya juga ingin menanyakan bagaimana dengan sistem irigasi, apakah dipengaruhi oleh terhadap geografis atau kebutuhan dari suatu daerah? Bagaimana dengan Bung David, apakah bisa memaparkan sedikit ilmunya? Jadi jawabannya itu Bung Syoki, yaitu berpengaruh karena letak geografis itu memiliki 3 sistem irigasi, yaitu yang pertama adalah sistem irigasi gravitasi. Sistem irigasi gravitasi itu adalah sistem irigasi yang menggunakan air murni atau sistem air murni yang berasal dari pegunungan, waduk, dan sungai. Jadi air itu akan dialirkan ke rumah warga ataupun ke area persawahan itu melalui jalur lintasan secara gravitasi atau gravitatif. Yang kedua adalah sistem irigasi yang menggunakan pompa. Nah, begini Bung Syauki, jika pada suatu ketika air itu tidak dapat mengalir dari gunung, maka ataupun dari sungai, itu kita memerlukan yang namanya pompa Bung Syauki, agar memudahkan air itu dapat mengalir kembali. Dan yang ketiga itu adalah sistem irigasi pasang surut. Apa itu sistem irigasi pasang surut? Sistem irigasi pasang surut itu dia menggunakan sistem pengempangan air laut, pengempangan air sungai yang berdasarkan pasang surutnya air laut. Jadi Bung Syoki, untuk di sistem pasang surut ini itu berasal dari laut yang kemudian mengalir ke sungai, dan airnya dapat dialirkan ke sawah ataupun ke rumah penduduk. Mungkin seperti itu Bung Syoki, saya kembalikan. Jadi menarik sekali ya, berarti dari sistem irigasi itu juga mengalirkan ke sawah-sawahnya. Selanjutnya, kira-kira
mungkin bagian-bagian apa aja yang ada di sistem irigasi tersebut sampai dia bisa mengalir ke sawahnya. Coba saya di sini ingin mengetahui dari pendapat Bung Haikal Ramadan ya. Oke, baik Bu Soki. Berarti bisa saya simpulkan pertanyaan Anda itu tentang sistem irigasinya. Iya. Jadi yang saya ketahui sistem irigasi itu dia ada 14. Ya. Mungkin saya sebutkan beberapa. Dari satu itu ada bangunan bendung. Yang mana bangunan bendung itu untuk meninggikan muka air sungai itu, sehingga air sungai itu telah mencapai ketinggian tertentu. Lalu setelah mencapai ketinggian tertentu tersebut, air tersebut dibagi nih atau mengalir ke saluran irigasi. Nah, yang kedua ada bangunan pengambilan, yang mana bangunan pengambilan itu dia adanya di tepi sungai. Jadi air sungai itu dialirkan sesuai dengan saluran irigasi gitu. Jadi yang ketiga ada bangunan pembilas dan penguras. Biasanya bangunan pembilas penguras itu dia dilakukan oleh manusia sendiri. Karena kenapa? Karena bisa kita lihat bangunan penguras pembilas itu dia hanya ingin membersihkan saluran. Jadi itu bisa dikerjakan oleh manusia sendiri dan mungkin bisa menghemat biaya ke depannya. Selanjutnya ada kantong lumpur. Kantong lumpur itu dia bagian potongan melintang saluran. Nah, kenapa potongan melintang saluran bisa kita bilang? Dia tuh bentuknya besar. Potongan melintang saluran yang besar. Jadi untuk memperlambat aliran sungai sehingga jalan ke saluran irigasi itu lancar. Jadi ada bangunan bagi. Dari bangunan bagi ini kan kita bisa ketahui nih dari kata bagi sendiri. Pertama kan ada saluran primer dan saluran sekunder. Jadi di masing-masing saluran ini dia dibagi lagi. Mau ada 2 bagian kah, mau ada 3 bagian kah untuk masing-masing saluran irigasi tersebut. Jadi terus ada sipon. Jadi sipon itu bagian bendung yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi di bawah saluran pembuang. Ada pembuang kah, cekungan, anak sungai atau sungai. Mungkin itu aja, nanti selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman saya. Bisa. Ya. Terima kasih Bung Eka. Ya, Mungkin dari ini kita masuk pembahasan tentang sistem irigasi. sistem irigasi. Ya. Mungkin ada Bapak item tentang sistem irigasinya. Mungkin bisa saya tunjukkan tuh di irigasi itu ada sistemnya talang, Bung Soki. Talang itu dipakai untuk mengalirkan air sungai lewat di atas saluran lainnya. Nah, aliran sungai dialirkan tuh biasanya aliran bebas. Sebenarnya ada gorong-gorong. Gorong itu adalah bangunan yang ditempatkan di tempat bangunan lain. Sebenarnya misalnya di bawah rel kereta api, di bawah bangunan lain, sehingga aliran air yang ada tuh mengalir melewati gorong-gorong. Dan aliran yang terdapatnya itu tetap aliran bebas. Selanjutnya ada talut. Talut itu dipasang di sepanjang sungai untuk fungsi penjaga stabilitas tanah, Bu Soki ya. Setelah itu ada pengukur ketinggian. Aliran akan diukur di hulu ataupun di hilir menggunakan pengukur ketinggian. Bisa apa? Kita pernah mendengar overflow dan underflow. Nah, itu digunakan dengan pengukur ketinggian. Setelah itu ada tempat cuci. Nah, tempat cuci itu tempat fungsi untuk mencuci barang-barang rumah tangga yang terletak dengan sungai. Terus ada tempat pencucian mandi, tempat cuci mandi dan tempat cuci mandi hewan juga yang terdapat di sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada saluran primer. Saluran primer itu saluran yang membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ada petak-petak kesirnya di bawah. Setelah itu ada bangunan terjun untuk menurunkan muka air. Bangunan terjun tersebut untuk fungsinya itu menurunkan muka air yang dipusatkan di suatu tempat. Biasanya bangunan ini memiliki terjun tegak dan terjun miring. Itu Bu Soki. Itu sekilas yang saya ketahui, Bu Soki. Saya kembalikan ya. Jadi dari tadi kan berarti ada banyak sekali hal-hal yang bagian-bagian dari sistem irigasi itu ya. Betul. Jadi kira-kira
bagian mana yang kalau itu dia sangat berisiko rusak, dan kalau kalau dia rusak tuh kira-kira nggak bisa, kurang bisa dipakai lagi, atau kayak harus ada perawatan yang gimana gitu? Nah, bisa dijawab oleh Bung Haikal atau Bung Fatur barangkali. Nah, mungkin di semua itu mungkin semua sistem kami bilang tuh punya fungsi yang sama pentingnya. Nah, mungkin kan karena semua saling terhubung, jika ada salah satu bagian mungkin semua juga rusak. Bahkan akan berpengaruh pada kondisi pada sistem irigasinya. Nah, mungkin saya bisa menjawab tuh yang tidak terlalu berisiko lah. Nah, kalau terjadi kerusakan tuh bagian-bagian yang digunakan itu kayak tempat pemandian hewan, tempat cuci barang rumah tangga gitu. Mungkin itu tidak terlalu berisiko untuk saluran irigasinya. Jadi kalau komponen-komponen tersebut rusak. Mungkin ada yang bisa saya tambahkan. Kita kan tadi ada terdapat bagian contohnya seperti gorong-gorong yang telah dikatakan oleh Bung Fatur. Nah, itu kan bisa dibilang dari bawah rel kereta api kah, di bawah jembatan kah, itu kan saluran air. Tapi saya ingin mengingatkan ini kepada kawan-kawan nanti kita ke depan yang nonton kita sekarang, supaya ini kan sistemnya udah bagus nih. Air kita sudah ada pengolahan seperti apa, jalannya sudah lancar-lancar saja. Tolong nanti ke depan kawan-kawan yang di luar jangan sampai lah nanti membuang sampah sembarangan, karena itu kan sudah berpengaruh besar karena saudara. Sepakat. Iya kan? Nanti bisa memperlambat. Iya, memperlambat. Jadi sehingga ya sistem yang telah diatur oleh pemerintah atau kita sendiri rusak sama saja nanti. Ya, mungkin itu aja, Bu. Nanti bisa dimulai dari diri kita sendiri. Iya, Bu. Amin. Menarik sekali pembicaraan kali ini ya. Sebenarnya saya ada pernah kayak mendengar gitu, kayak ada sistem irigasi yang menggunakan bendung, dan juga ada sistem irigasi yang menggunakan bendungan. Ini jujur saya sendiri sebenarnya belum tahu juga bendung dan bendungan tuh memangnya bedanya di mana gitu kan. Mungkin di sini ya saya ingin bertanya kepada Bung Rafli ya. Memangnya sebenarnya bendung sama bendungan itu di mana bedanya gitu, gimana ya? Jadi begini Bung Soki, kalau bendung itu suatu bangunan yang meningkatkan tingginya muka air untuk mengalir ke irigasi. Kalau bendungan itu bangunan yang menahan muka air biar terjadinya waduk. Oh, berarti bendung biasa kalau misalnya seandainya bendung itu dia mengalir air di atasnya. Iya. Sedangkan bendungan berarti dia Menampung air menjadi menampung waduk. air. Oh, iya, baik sekali. Selanjutnya tadi kan ada kayak Bung Haikal bilangnya kalau bisa lebih diperbaiki untuk jangan membuang sampah. Memang untuk sistem irigasi tersebut ada nggak? Misal mungkin perawatannya gimana? Mungkin tuh coba Bung Haikal menjawab ya. Baik, terima kasih Bung Soki. Jadi berdasarkan saya membaca beberapa jurnal, pada bendung sistem pemeliharaan atau perawatannya kita hanya melakukan pada pembersihan sedimen-sedimen. Kenapa dilakukan pembersihan pada sedimen-sedimen pada bendung? Karena kalau sedimen yang menumpuk itu dapat berpengaruh untuk memperlambat lajunya air. Dan kita melakukan pelumasan oli pada pintu air, karena di saat keadaan lagi banjir, lagi hujan, pada saat kita ingin membuka pintu air, kalau misalnya berkarat tidak kita lakukan pelumasan oil, itu akan sangat susah dan dapat membuat air tersebut menjadi banjir dan bertolak ke belakang airnya karena pintunya tertutup. Untuk pada bendung kita lakukannya ada dua cara. Yang pertama secara rutin dan yang kedua secara berkala. Secara rutin kita melakukannya pengecekan pada alat-alat instrumen apa saja, misalnya seperti bangunan pelimpah, terowongan irigasi, dan bangunan intake. Bangunan pelimpah dan bangunan intake tadi sudah dijelaskan oleh Bung Haikal dan Bung Fatur. Jadi kita hanya melakukan
pengecekan pada itu saja. Untuk cara selanjutnya adalah secara berskala kita melakukan pembabatan pada semak-semak di samping irigasi di areanya tersebut. Mengapa kita melakukan itu? Karena kalau tidak kita babat, nanti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di area sekitar irigasi akarnya itu dapat menjalar ke dalam irigasi dan menghancurkan dinding irigasi. Yang kedua, kita melakukan pengecatan atau perbaikan lah pada papan-papan peringatan di area irigasi. Dan yang ketiga, kita melakukan perbaikan pada tebing-tebing yang longsor di area sekitar irigasi. Mungkin begitu yang saya pahami. Berarti dia ada 3 cara. Jadi pertama kayak pembersihan sedimen-sedimen tersebut. Itu pada bendung, Soki. Pada bendung kan? Ya. Yang cara pertama tadi? Yang cara pertama untuk pada bendung Ya. kita melakukan pembersihan sedimen-sedimen. Ya. Yang kedua berarti yang semak-semak belukar yang ada di pinggir itu harus dibabat semua. Ya, itu pada bendungan. Yang ketiga juga tadi pengecatan bukan perawatan yang seperti kayak membersihkan dan lain-lain. Iya. Tapi saya masih penasaran tentang bagaimana aliran tersebut kan nih ada banyak, berarti misal seandainya kita ambil contoh mengalirkan ke sawah-sawah nih kan. Ya. Jadi gimana memang pembagiannya, apakah langsung aja jalan aja dia, apa enggak meluap air di sawah tuh? Jadi gimana? Siapa yang mungkin ada yang... Itu mungkin bisa saya jawab, Bu. Oh, iya. Itu jawaban pertanyaan yang mungkin selama ini banyak kawan-kawan yang bertanya kepada kita. Yang mana setiap saluran irigasi itu kan emang harus ada saluran nih. Dia mau ada premier, sekunder, tersier hingga saluran kecil pun. Jadi emang sudah diatur oleh kita sama-sama, oleh pihak warga atau pihak-pihak desa, untuk dari bisa ada satu sungai yang bisa kita bilang itu aliran sungai. Lalu kita buat aliran irigasinya untuk saluran premier, sekunder sampai tersiernya. Mungkin dari segitu cara itulah yang bisa kita buat untuk mengalirkan air-air sungai itu ke sawah-sawah mungkin, Bu. Baik sekali. Berarti juga ditambahkan dengan pintu-pintu air pada setiapnya. Berarti kapan perlunya berarti dibuka gitu ya? Iya, mungkin bisa gitu. Jadi selain yang kita bahas ini, mungkin nggak, atau kira-kira kita mungkin berpikir nalar bebas ya? Atau mungkin ada pengetahuan dari kalian, mungkin ada nggak alternatif lain untuk mengalirkan aliran dari sistem irigasi ini selain sistem irigasi? Mungkin kayak apa? Memang dulunya mungkin pakai apa? Mungkin sedikit menjawab maksudnya. Iya. Itu mungkin menurut saya mungkin saja dibuat alternatif, karena bekerja juga dari pengukuran sendiri irigasi sudah ada dari tahun sebelum Masehi pada zamannya Mesir. Nah, jadi bisa kita bilang kalau ada orang-orang awam yang mengalirkan air, membuat irigasi sederhana, itu bisa saja dari sungai, kayak Bu Mega bilang tadi, disalurkan ke sawah-sawahnya begitu, bisa dikali sedikit saluran lah. Nah, akan tetapi itu tidak efektif karena tidak sesuai dengan perencanaan yang sistematis. Menarik sekali, di sini kita sudah mendengar banyak sekali informasi yang telah narasumber di sini berikan. Selanjutnya di sini kita ada seorang narasumber lagi. Di sana ada Bung Rizky Ramadan, dia sayang sekali tidak bisa berhadir karena ada satu dan lain hal. Selanjutnya dia bakal menjelaskan tentang sistem irigasi dari keteknisipelan, mulai dari pertama kali membuat irigasi, bukan pertama kali dari turunnya itu sampai ke sawah-sawahnya. Video tersebut bakal diputar di akhir video ini. Salam olahraga. Yang pertanyaan diberikan oleh Bung Soki, gimana caranya pembuatan irigasi itu secara dunia keteknisipelannya. Saya sebagai mahasiswa sipil, saya belum banyak tahu tentang dunia irigasi, tapi untuk dasarnya saya ingin tahu. Dan maaf sebelumnya karena saya tidak bisa hadir bersama-sama di sana untuk diskusi mengenai permasalahan irigasi ini. Dari pertanyaan Bung Soki,
tahapan-tahapan irigasi tersebut. Yang pertama tuh yang dari saya tahu, dari kacamata saya, pertama kita harus membuat saluran intaknya, mendesain bendungnya, berapa ketinggian bendungnya. Dari mendesain ketinggian bendung itu pertama kita harus ketinggian air awalnya, jadi kita bisa mendesain ketinggian bendung yang diperlukan. Dan juga kita setelah itu kita membuat saluran pembilasnya, saluran pengambil, saluran pembilas, itu. Dan juga kita perlu membuat gorong-gorongnya untuk saat air dari bendungan itu udah dialirkan, jika itu melewati jalan kita perlu membuat gorong-gorongnya. Dan juga dari saluran itu semua kita juga harus mendesain saluran primer, sekunder maupun tersier. Saluran tersier itu saluran akhir ke petak-petak sawah petani. Jadi itu semua harus direncanakan agar menghasilkan saluran irigasi yang efektif, bukan hanya sekedar mengalirkan air, tetapi juga saluran air itu bisa tercukupi dengan sebagaimana mestinya yang diperlukan. Jadi menurut pendapat saya sampai segitu dari yang saya tahu. Saya juga belum banyak terlalu tahu mengenai irigasi. Selama ini yang saya tahu baru itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.